Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Guri Aini akan menemani pemirsa sekalian dalam 1 jam ke depan dalam program Perempuan Tanggung Beban Lebih, maksudnya dalam program Sri Kandi Milenial. Nah, dalam Sri Kandi Milenial kali ini kita sudah kedatangan tamu nih di studio. Assalamualaikum Neng Lia. Waalaikumsalam Mbak Riri. Nah, ini adalah bagaimana kabarnya Neng Lia? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Neng Lia, kenapa kita datangkan Neng Lia ke sini? Karena nanti kita akan membahas tentang perempuan tanggung beban lebih berat saat pandemi. Waduh, luar biasa temanya. Biasa. Nah, maka dari itu, menurut dari menurut dari penelitian Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan bahwa melihat pandemi COVID-19 yang telah terjadi saat ini, ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender ini menjadi permasalahan di sini, di mana nanti perempuan itu memikul beban yang lebih berat atau memikul beban 2 kali mungkin ya di rumah dan apalagi kalau menjadi wanita karir. Nah, menurut Neng Lia sendiri ini, apakah percaya dengan survei-survei yang mengatakan perempuan paling menderita karena pandemi COVID-19 saat ini? Oke, terima kasih Mbak Riri. Jadi memang apapun data survei yang dilakukan secara kuantitatif perhitungannya itu memang harus kita jadikan rujukan. Dalam artian rujukan itu memang itu fakta, itu berdasarkan fakta, walaupun kemudian kita harus mencoba melihatnya secara kualitatif, yaitu kita melakukan sebuah observasi, seperti halnya yang Mbak Riri sampaikan tadi mengenai tema tentang perempuan tanggung beban yang lebih berat. Maka di sini saya berpikir ketika perempuan dikatakan menanggung beban lebih berat, maka tantangannya adalah apakah mungkin perempuan menjadi seorang yang tangguh. Nah, itu kemudian memang saya rasakan sendiri nih Mbak Riri. Adanya pandemi COVID, adanya sekolah daring ya kan, dan segala macam daring pada saat ini, itu benar-benar memang perempuan ini yang menjadi power bagaimana agar bisa melalui itu semua. Contohnya nih Mbak Riri, dalam kehidupan saya pribadi, ketika kita seorang perempuan, kita tetap ingin memiliki karya, kita tetap ingin memiliki pencapaian diri dalam sektor publik misalnya. Namun di satu sisi kita pun harus peduli kepada anak, kita pun harus bisa mengukur hari ini anak bisa apa, besok bisa apa, bulan depan bisa apa, kemampuannya bagaimana. Itu perempuan tidak bisa cuek. Nah, di situ memang yang saya lihat perempuan memang perempuan tangguh karena dia memiliki kepedulian. Jadi itu semacam memotivasi diri, bagaimana sih kita tuh peduli ke anak, peduli ke keluarga, tapi tetap kita ini tangguh dengan karir kita misalnya. Harus tangguh begitu ya, karena betul. Nanti akan membangun sebuah ilmu pada anak-anak ini nanti. Betul sekali. Nah, apakah kalau menurut Neng Lia nih, perempuan nih selama pandemi ini apa bisa menjadi satu peningkatan stres dan kecemasan tersendiri bagi perempuan tersebut karena permasalahan yang ada di rumah, mungkin pekerjaan yang menumpuk gitu. Menurut Neng Lia bagaimana? Ini benar-benar sesuai dengan fakta ya. Jadi gimana memang tuh faktanya? Jadi memang kalau dikatakan perempuan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi atau lebih rentan daripada gender yang lain, itu memang ada, tapi kita tidak boleh berkecil hati. Bahkan kadang Mbak Riri, kalau saya katakan kepada teman-teman, kalau perempuan mudah stres atau dikatakan mudah baper, nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu loh. Kita stres karena kita peduli, kan gitu. Kalau orang nggak stres berarti kan dia tidak peduli, ya kan. Contoh nih, hari ini kita bekerja, di tengah-tengah bekerja, tetap kita ngamatin anak-anak di sekolah daringnya, ngikutin nggak anak-anak, udah ngerjakan PR nggak, itu kan otomatis menambah beban pikir yang seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Riri. Oke lah, mungkin ada efek stresnya ya kan, tapi justru itu loh yang menjadi bentuk kepedulian dan nggak ada masalah asalkan kita berbicara manajemen stresnya nih Mbak Riri. Nah, itu gimana tuh? Itu gimana?
Ya gimana ya, kalau saya sih pastilah ada fase di mana aduh ini bener-bener ini stres sudah saya misalnya ya. Gitu. Ini sepertinya saya gagal nih di manajemen stres. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya kita ada suatu waktu di mana aduh bener-bener stres, saya bener-bener sampai nangis, marah, nggak apa-apa. Tapi setelahnya kita mikir, ketika kita habis nangis, kita habis marah, apa sih hikmah yang kita dapatkan? Oh, hikmahnya itu lebih plong. Oke, setelah lebih plong berarti kita harus bikin happy lingkungan sekitar kita. Kan sudah plong nih pikiran kita. Kemudian dengan membuat happy dan pernah merasakan stresnya tadi, yang carut-marutnya emosi misalnya, itu justru akan membuat kita ini happy-nya tuh lebih kuat gitu loh Mbak, ekspresinya lebih kuat. Iya kan, daripada orang yang dia tidak pernah stres, dia merasa dirinya happy, akhirnya apa ya, value dari happy-nya itu beda. Tapi kalau orang pernah stres, orang pernah sedih, begitu dia merasa berhasil, resiliensi dirinya sudah berhasil happy, itu biasanya kerasa banget happy-nya. Nah, ini yang benar-benar perempuan tuh menjadi ujung tonggak kebahagiaan keluarga. Nah, perempuan berarti menjadi kayak pondasi kebahagiaan. Iya, betul sekali. Dalam keluarga. Kalau ibunya bahagia, keluarganya pasti juga bahagia. Betul begitu, Mbak Riri. Bahkan kadang gini Mbak, misalnya ya anak-anak nangis, anak-anak merasa apa ya, gagal mencapai sesuatu hal, walaupun ya levelnya anak-anak sih misalnya telat ngerjakan PR lah atau yang lain-lain, nggak apa-apa, itu justru ibunya yang bagian menyemangati. Nggak apa-apa, nah udah biasa PR ketinggalan, nggak masalah, mamamu juga pernah kok kayak gitu. Itu kan bahasanya perempuan yang bisa menyemangati seperti itu. Nggak perlu langsung dimarahin, kamu kenapa kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Ya pasti pernah, cuman setelah itu kita peluk lah anak-anak, kan seperti itu yang terpenting setelahnya seperti itu. Yang penting menjaga kestabilan stres itu tadi. Stres, manajemen stres, dan apa ya, jadikan hidup itu sebuah sinetron yang indah gitu loh Mbak. Jadikan hidup sebagai sinetron yang indah. Iya betul. Ada dinamika, aduh dinamikanya kadang kurang sip, kita bikin lebih sip. Nggak apa-apa, asik-asik aja. Nanti oke lah. Yang jelas semuanya akan happy pada saatnya, itu yang terpenting. Nah, menurut Lia sendiri nih, kebijakan apa sih yang tepat sasaran agar perempuan ini nggak terlalu menderita gitu loh di rumah terus ini? Agar tidak terlalu menderita di tengah PPKM ya Mbak ya. Betul banget. Masya Allah, ini keren banget Mbak Riri. Aduh, karena memang saya ini tergolong ibu-ibu yang emak-emak banget, yang kita bener-bener PPKM kadang-kadang ya, namanya PPKM kan ya udah di dalam rumah dan sebagainya dengan segala keibu-ibuannya. Kebijakan apa, berarti pentingnya sebuah stimulus dari berbagai macam pihak bahwasanya perempuan bisa berkarya di dalam rumah. Itu isi yang saya lihat. Kalau misalnya nih kebijakan, kalau pemerintah sih saya kira bukan level saya ya Mbak ya, mungkin ya semua pihak lah, termasuk kita pun bisa memberikan stimulus untuk orang lain. Contoh, contohnya nih, saya kadang kalau ada waktu senggang tuh saya mesti ini Mbak, nulis di laptop. Jadi bisa dikatakan ini sudah apa ya, suami kedua. Mohon maaf ya untuk suami, kan masih mending kan kita punya suami keduanya seperti ini. Jadi ada kesibukan lain gitu betul. ya. Nah di situ kemudian kita bisa kan Mbak membuat tulisan, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman sesama perempuan, ayo berkarya, ayo nulis gitu loh. Misalnya mereka stres, ya udah stresmu ini tulis aja di tulisan. Iya, tuangkan semua. Itu kan kebijakan untuk supaya merasa menderitanya nggak terlalu kenceng. Nah, saya tadi kepo nih, tadi Lia menyebutkan bahwa ketika stres saya menuangkan dengan menulis. Ada satu pertanyaan nih, tapi kita jeda dulu ya, menunggu jeda iklan seperti ini. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Iya Mbak Riri. Nervous. Apa? Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami, masih bersama Ning Lia. Nah, tadi saya jeda ada pertanyaan nih. Tadi Ning Lia membahas soal tulisan. Betul. Ning Lia suka menulis. Iya. Apakah Ning Lia ini
menghasilkan karya apa yang dihasilkan Oke. dari menulis tadi? Iya, baik, terima kasih Mbak Riri atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau kita bicara suka menulis, itu kan kalau zaman dulu tuh hanya sebagai hobi ya Mbak ya. Suka menulis, biasa banget gitu loh, nggak istimewa. Tapi ternyata menulis itu akan menjadi sesuatu yang istimewa kalau kita menulisnya itu dengan hati. Ini contoh nih Mbak, karya yang terakhir yang sudah saya publish di online adalah tentang penguatan spirit ilmu bagi anak. Nah, itu Iya, sinopsisnya apa tuh? Iya. Jadi ilmu di sini adalah 4 aspek ILMU. Yang pertama adalah iman dan imun. Yang kedua itu logika kognitif atau logika berpikir. Yang M adalah mimpi anak dan U usia anak. Jadi ilmu ini kemudian saya bungkus dalam suatu spiritualisme. Jadi bagaimana 4 aspek ini adalah ajaran agama nih Mbak. Contoh, ketika kita bicara iman dan imun, ada sebuah hadis di mana jangan istilahnya jangan abaikan keimanan sebelum kesehatan. Jadi gini, harus utamakan iman dulu baru kesehatan. Tapi kalau kita melihat hadis ini berarti bahwasanya Islam sudah sangat jelas kesehatan itu penting. Kesehatan kan imun, tapi iman itu di atasnya kesehatan. Makanya saya bikin kata-kata iman dan imun. Ini juga yang memang berdasarkan pengalaman saya ya Mbak ya. Tadi yang sudah kita bahas bahwa memang ya gimana ya, namanya seorang ibu itu kan mikir banget ya Mbak ya ke anak gitu. Jadi kita benar-benar holistik, detail, termasuk memikirkan bagaimana sih kadar imannya anak-anakku, bagaimana sih kadar ketakwaan anak-anak, ubudiyahnya gimana di rumah. Nah, di situ iman dan imun. Situ harus digali terus oleh seorang ibu itu. Iya, tadi. betul Mbak. Dan memang saya lihat ketika bicara iman dan imun, di situ saya kaitkan dengan aspek ubudiyah, karena memang saya lihat jangan sampai ya Mbak Riri, naudzubillah min dzalik, adanya digitalisasi dan sebagainya. Ini anak-anak jadi malas sholat, contohnya, malas ngaji dan sebagainya. Kemudian Mbak Riri yang kedua itu kan L, logika kognitif atau berpikir. Di situ Mbak Riri saya berpikir bahwasanya jangan sampai anak-anak itu hanya bersentuhan dengan gadget Mbak. Jadi gadget itu kan aspek motoriknya turun, apalagi kognitifnya itu saya nggak mau. Jadi pentingnya peran orang tua di rumah ketika anak-anak daring, bagaimana literasi mereka, bagaimana kognitif mereka tuh jangan sampai turun lah Mbak. Tetap Harus seimbang. Iya, harus syukur-syukur naik gitu kan, syukur-syukur naik terus walaupun dia main gamenya, tapi bagaimana dia ini berimajinasi positif, kognitifnya itu bagaimana. Kemudian yang M itu mimpi anak nih Mbak, karena memang saya pengalaman pribadi ya Mbak. Curhat nih Boleh ceritanya. diceritakan. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi pernah ada momen di mana anak saya berpikir, apa cita-citamu, mimpimu, impianmu, mau jadi YouTuber. Aduh, saya langsung berpikir sebetulnya nggak apa-apa. Maaf ya para YouTuber, kita nggak menyalahkan, nggak salah sih. Iya. Cuman maksud saya kok tidak berpikir mau menjadi seorang dokter kah, astronot kah, kayak gitu loh Mbak. Nah di situ kemudian saya berpikir penting ya orang tua ini menstimulus anak-anak agar mereka memiliki mimpi, bahwasannya profesi tentang keilmuan itu penting dimiliki mereka. Nggak hanya cuma diedukasi dengan entertain saja. Iya, betul sekali Mbak, betul. Kemudian yang terakhir tentang U adalah usia anak. Di sini saya berpikir bagaimana perkembangan digital jangan sampai melunturkan sisi sosialnya anak-anak, perkembangan dia sesuai usianya dia. Jangan sampai maaf ya anak-anak dewasa sebelum waktunya, atau terlambat lebih matang sebelum sudah waktunya. Jadi jangan sampai. Jadi anak-anak tetap harus memiliki masa kecil yang bahagia, bermain-main itu Mbak. Itu bagi saya konsep ilmu ini benar-benar, sekali lagi orang tua perempuan terutama ibu-ibu yang memiliki peran. Tapi bukan berarti harus dianggap menderita ya Mbak ya. Kasihan nanti perempuan kok dianggap menderita terus gitu. Karena itu tadi harus memikul beban yang Iya sih, 2 kali nggak apa-apa. lebih berat itu tadi ya. Iya betul. Nah. Tapi kan bagaimana kita menanggung beban
tanggung beban tapi tetap tangguh, kan seperti itu Mbak. Oke, tanggung beban tapi tetap tangguh, Yes. begitu. Nah, tapi Ning Lia ini kan sebagai ketua perempuan tani HKTI ini sudah pernah bertemu dengan para petani di daerah. Iya betul. Nah, apa kesan mereka terhadap COVID-19 ini nih? Ya, ini kalau bicara pertanian gimana ya Mbak? Ya memang kita harus akui Mbak, petani di Jawa Timur ya, karena saya tahu Jawa Timur keren, luar biasa, sumpah, beneran Mbak. Jadi mereka tuh sekalipun mereka curhat gagal panen, sekalipun mereka curhat harga anjlok ketika panen, sekalipun mereka curhat masalah hama, masalah pupuk dan sebagainya, terbukti mereka tetap mau turun ke sawah kan, terbukti mereka tetap mau bertani kan, itu loh Mbak luar biasanya. Di situ Mbak saya melihat ternyata petani ini benar-benar apa ya, teladan kita untuk memiliki sebuah resiliensi, ketangguhan. Iya. Okay. Mereka tuh berkali-kali gagal, ternyata tapi bangkit lagi. Iya betul, tetap bangkit. Itu luar biasa. Dan apa ya Mbak, kadang-kala saya tuh kalau turun ke mereka, ya kita kan kalau turun ke sawah gitu sambil guyon-guyon, mancing-mancing. Misalnya saya bilang, berapa ini ongkos buruh, ada yang 50, kadang ada yang 60.000 sehari, panas-panas dan sebagainya. Loh, saya bilang ke mereka, loh nggak capek Bu, Mbah, karena kan sudah tua-tua Mbak kebanyakan. Boten nak, seneng, remen. Nah kayak gitu loh Mbak, saya sukanya. Jadi mereka tuh merasa walaupun nggak dapat uang banyak, walaupun capek dan sebagainya, mereka tuh senang tetap melakukan pekerjaan sehari-harinya. Betul sekali, itu yang saya bikin wah hebat ya, mereka ini seneng terus. Itu yang kita harus bisa meniru. Iya. Nah, adakah program sosial yang selama ini belum bisa mengentaskan para petani ini? Ya, kalau masalah problem petani memang banyak ya Mbak Riri ya. Tentunya kita tidak bisa menyelesaikan lah, apalagi kita juga, ya maaf ya, kita juga kan aktivis sosial ya kan. Cuman bukan berarti kita tidak bisa berbuat untuk mereka. Tetap saya sih dalam Perempuan Tani HKTI, alhamdulillah secara rutin sudah melakukan dampingan ke petani. Rutin loh Mbak Riri ini. Jadi kami bisa dikatakan hampir setiap minggu turun ke wilayah-wilayah. Kami ikut tandur bareng, panen bareng, seperti itu. Di wilayah mana saja mungkin? Iya, banyak. Setiap hari minggunya. Macam-macam, kadang kita di Bojonegoro, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Gresik, banyak sih Mbak, Malang dan sebagainya. Jadi kadang sampai banyak yang antri juga untuk kita turun ke sana. Banyaknya ya. Iya, ya cuman kita kan ya kita melakukan memang harus sesuai kemampuan kita, karena di sini kan kita benar-benar swadaya ya Mbak. Tapi bukan curhat loh ya. Oke. Tapi menurut Ning Lia nih, sebagai Ketua Perempuan Tani HKTI, ini kan sudah ada vaksinasi di beberapa wilayah dan mungkin sudah merambah ke semua wilayah. Apakah vaksinasi ini sudah menyentuh para petani? Kalau dari petani yang saya lihat, yang saya turun, banyak yang sudah vaksin sih. Banyak yang sudah, karena mungkin mereka sudah, maaf ya, sudah senior usianya. Saya bilang tua kok sungkan, sudah senior. Sedangkan kita tahu bahwa memang program dari pemerintah kan yang menjadi awal kan ini vaksin di usia yang di atas kita. Seperti itu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Bisa tak coba. Chemistry-nya nih, dapat ya? Gak apa. Bismillah. Terima kasih pemirsa, Anda sudah kembali bersama kami dan masih bersama Ning Lia nih. Tadi membahas soal petani yang tervaksinasi. Dari petani tadi, apa sih jaminan kesehatan yang ada para petani ini, Ning? Iya, memang untuk petani sejauh yang kami turun, Mbak, ya
maaf ya, bisa dikatakan mungkin untuk jaminan belum menyeluruh ya kan, jaminan kesehatan atau perlindungan. Ini memang fakta sih, dan itu sudah pernah kami masukkan dalam program di mana waktu itu kami turun ke wilayah dan kami beri BPJS ketenagakerjaan. Kami larinya ke ketenagakerjaan sih, bukan ke kesehatan waktu itu, karena kalau kesehatan sebetulnya kan banyak petani yang bukan karena profesinya, tapi memang karena keadaan ekonominya yang dia menjadi BPJS yang dihandle sama pemerintah, kan banyak itu PBI istilahnya ya. Tapi kalau kami kemarin turun beberapa kali itu memberikan di BPJS ketenagakerjaan. Kenapa larinya ke sana? Karena banyak petani yang memiliki ini Mbak, bahaya di potensi keselamatan ketika mereka di sawah. Contohnya kalau mereka punya tikus, mereka pasang perangkap tikus, listrik tikus, ternyata mereka yang malah kena dan meninggal tersengat listrik dan sebagainya. Jadi malah banyak inilah perilaku yang sebetulnya itu membuat mereka jadi resiko. Jadi kasihan banget lah petani itu. Jadi diperlukan jaminan kesehatan itu sangat perlu ya? Iya, jaminan ketenagakerjaan terutama. Ketenagakerjaan itu. Jika kesehatannya sudah, maka ketenagakerjaannya juga mohon dibantu. Gitu. Nah, untuk gizi nih, kita membahas soal gizi, tadi kesehatan, sekarang ke gizi dari keluarga petani mungkin. Nah, sebagai petani perempuan ya terutamanya, itu apa yang membuat para petani perempuan ini bisa menjamin gizi para keluarganya ini di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Iya, betul. Sebetulnya kalau kita lihat pendapatan mereka, apalagi petani perempuan yang rata-rata sebagai buruh kan, dengan uang sekitar ya 50 sampai dengan 80.000 sehari, itu kan maaf ya, itu juga bukan banyak ya, bisa dikatakan ya malah pas-pasan gitu. Cuman saya lihat mereka itu memang petani di Jawa Timur itu luar biasa pintar Mbak. Jadi walaupun mereka tidak dalam kondisi keuangan yang sangat loss gitu, tapi mereka masih insya Allah mereka masih memiliki kreativitas membangun gizi untuk anak-anaknya. Contohnya adalah mereka mengutamakan asupan sumber daya hayati. Ini kan paling penting Mbak. Iya, betul. Iya, walaupun murah meriah, tapi yang namanya sumber daya hayati itu pasti lebih sehat daripada bahan kimia. Misalnya nih kayak tempe, tapi kan sehat kayak gitu, daripada masakan di restoran, telur kan. Jadi itu Mbak Riri, kalau saya kadang turun ke petani, selalu saya tekankan ke mereka. Kadang ya saya turun gini ya, kemudian ayo Pak kita bikin video, ayo ibu-ibu kita bikin video, kita rame-rame, kita kasih tagline selamatkan pertanian, selamatkan pangan, seperti itu. Jadi benar-benar saya bersama mereka tuh kadang-kala saling mensupport supaya kita tuh ada dalam penguatan gizi. Jadi gizinya tuh harus penting, memang harus penting sekali dipenuhi di dalam keluarga para petani. Betul. Itu. Nah, apakah dari usaha atau lembaga masyarakat dan media massa nih, apakah bisa nih untuk membantu meringankannya? Iya, kalau dari media massa sebetulnya bisanya dengan cara apa? Dengan ini membantu branding membantu framing opini publik tentang pentingnya kelangsungan pertanian, dengan harapan agar masyarakat perkotaan atau masyarakat yang tidak ada dalam pertanian, yang tidak termasuk di sektor petani, itu mereka mengutamakan hasil petani lokal. Ya, itu kan penting Mbak, kita sama-sama menguatkan spirit agar suatu konsumen itu lebih memilih produksi lokal, jangan hanya memiliki produk ini impor atau pabrikan saja misalnya. Kemudian itu kan bisa dibangun oleh perannya media massa, dibangun seperti itu. Kemudian media massa juga bisa berperan untuk turut serta memberikan pertimbangan kepada para pemangku jabatan dengan cara memperlihatkan fakta-fakta lapangan. Iya, jadi kan akan menjadi suatu stimulus untuk kebijakan. Nah, dari Neng Lia sendiri ini kan dari Ketua Perempuan Tani. Iya. Apakah sudah ada program dari HKTI untuk mengentaskan perempuan-perempuan ini? Ya, memang sejauh ini program kami
sangat masif di dampingan itu, dan memang itu sudah, saya kira sudah mencukupi banyak hal ya Mbak, karena ketika kita turun ke petani itu bukan hanya kita tandur atau tanam barang, tapi di situ kita juga berdiskusi. Kadangkala kita juga pernah Mbak membantu, kita kasih pupuk ke mereka. Kenapa dikasih pupuk? Dengan harapan produktivitas pertanian itu bisa naik. Karena kan kadang gini Mbak, banyak sekali petani itu mengalami kendala, mereka mengeluarkan biaya yang banyak untuk bercocok tanam, tapi hasilnya ketika panen sedikit. Nah, itulah kita kadang ada dalam fase dimana bisa nggak ya kita berikhtiar bersama mereka, meningkatkan produktivitas, menurunkan kos biaya, sehingga nanti ketika panen itu tidak rugi lagi mereka. Oke. Nah, sasarannya tuh apa dari kalangan petani yang bagaimana, mungkin sasaran dari bantuan-bantuan dari HKTI itu tadi? Apakah menyeluruh kepada seluruh petani? Ya, pada petani yang kami turun. Yang turun iya, saja. Betul sekali. Jadi apakah dari daerah per daerah itu sudah ada suppliernya atau programnya bagaimana? Iya, biasanya memang ketika kami turun di situ ada pihak-pihak lain lah, nanti yang bisa membantu menjembatani kami. Jadi jikalau mereka butuh pupuk, mungkin nanti bisa dibantu sama pihak yang ada bersama kami, mitra kami, seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, dari pemirsa sendiri ini udah bisa diperkenalkan ya, Ning Lia ini tadi itu juga selain dia menjadi ketua perempuan HKTI, beliau juga aktif menulis dan menjadikannya sebagai buku gitu. Iya, betul sekali. Nah, apakah saja nih judul-judul buku yang telah dirilis oleh Ning Lia sendiri? Iya, salah satu buku yang kemarin mendapatkan banyak tanggapan itu tentang resiliensi korban pelecehan seksual. Oh, oke. Iya. Gimana itu nih? Jadi saya mencoba mengangkat bagaimana sih korban pelecehan seksual yang memang rata-rata perempuan itu kemudian hidupnya bagaimana, dan apakah mereka itu bisa bangkitnya secara ekonomi, bukan hanya bangkit secara psikologis. Dan ternyata memang ada beberapa itu yang korban pelecehan memang sih mereka mengalami trauma ya Mbak ya, beberapa waktu pasti dong mereka ya, namanya orang ya kan butuh waktu kan untuk bangkit dan sebagainya, trauma itu. Tapi setelah mereka sembuh dari trauma, mereka beresiliensi, mereka ternyata kemudian siap untuk bekerja, kemudian mereka siap untuk tampil di depan umum seperti mereka-mereka lainnya yang tidak menjadi korban pelecehan. Itu yang saya angkat. Itu luar biasa loh Mbak, jadi benar-benar tidak hanya bangkit secara psikologis, tapi bangkit untuk mau bekerja lagi. Itu yang diangkat dalam buku Ning Lia tadi, resiliensi korban pelecehan. Nah, selain buku itu tadi yang disebutkan Ning Lia, buku yang pertama tadi judulnya apa nih? Kalau yang tadi memang tulisan di online itu tentang penguatan ilmu, spiritualisme ilmu bagi anak. Iya. Jadi banyak sekali Mbak Riri yang saya lihat itu ternyata dari hadis maupun lain-lain dari para tokoh Islam itu yang bisa kita ambil intisarinya dan bisa menjadikan sebuah solusi dalam problem sekarang ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kita tunggu sebentar nih ya, kita break sebentar. Ya itu tadi pemirsa, tapi jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi, tetap di Sri Kandi Milenial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sri Kandi Milenial, masih bersama Ning Lia nih. Iya. Nah, Ning, dari perbincangan kita dari tadi Ning ya, apa sih harapan dan mungkin pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa di rumah dari perbincangan ini tadi nih? Iya, terima kasih Mbak Riri. Jadi pada kesimpulannya, saya itu kadang ini Mbak, menginternalisasi diri sendiri. Bagaimana benar-benar kita tuh memiliki usia itu untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Bukan berarti kita harus
sok baik, enggak ya. Cuman memang ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kebaikan itu banyak tapi sedikit yang melakukannya. Di situ bagi saya hadis ini merupakan suatu dorongan bahwasanya ternyata kita ini bisa kok berbuat baik, bisa, walaupun hanya senyuman, hanya menyapa, atau walaupun hanya memberikan sebutir permen ibaratnya kepada anak-anak. Tapi ketika kita mampu melakukannya, itu kita benar-benar bahagia. Disitulah saya merasakan bahwasannya menjadi pribadi yang berusaha melakukan kebaikan itu sejatinya adalah dia sedang berusaha membangun kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ada suatu quotes juga yang saya buat, Mbak, tentang sebuah kopi. Wah, jadi ibarat iya, jadi gini, jadi saya kasih judul tuh kopi pagi waktu itu. Kopi pagi dalam artian jadilah dirimu seperti biji kopi. Biji kopi kecil, tapi ketika dia bersama biji-biji kopi yang lain, ya kan, sama-sama kecil tapi banyak, mereka akan terlebur menjadi satu. Dan ketika mereka terlebur, maka kebaikan itu dirasakan banyak orang tanpa orang lain melihat ini kopi yang enak, ini kopi yang bijinya siapa ya, gurihnya ini kopi biji yang mana, tidak akan tahu orang lain. Tapi mereka merasakan kebaikan ketika biji-biji kopi ini bersatu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita ini memiliki kemampuan walaupun sederhana, kita bersama orang-orang lain yang sama-sama memiliki kemampuan untuk berbuat baik walaupun sederhana juga. Itu kalau sudah menyatu menjadi suatu hal yang besar, dan kebaikannya ini bisa dirasakan orang lain tanpa orang lain akan membandingkan antara kebaikan biji kopi yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Seperti itu ya. Tulus banget. Tulus sekali. Jadi tetaplah berbuat kebaikan ya dimanapun kita berada. Nah, dari Ninglia sendiri nih, harapan untuk para perempuan ini agar terus berdaya ini apa nih harapannya? Ketika kita bicara perempuan berdaya, maka ayo kita internalisasi diri kita sendiri bahwasanya kita kaum perempuan, kita punya peran. Kita ini kaum tangguh loh. Kita ini kaum yang memiliki kepedulian, yang kepedulian kita tidak dimiliki gender yang lain. Jadi seharusnya ketangguhan kita, kepedulian kita ini sudah harga mati untuk menjadikan kita ini menjadi pribadi yang sangat berdaya. Harus seperti itu ya. Harus semangat gitu ya. Harus semangat ya. Apalagi menjadi seorang ibu yang mungkin beliau juga melakukan pekerjaan di luar rumah gitu. Betul sekali. Iya. Harus tetap semangat pemirsa. Dan pemirsa, itulah tadi dialog kami berdua mengenai perempuan tangguh, beban lebih berat saat pandemi. Dan itulah tadi pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan kami di program Sri Kandi Milenial. Tetap saksikan Sri Kandi Milenial di AMTV. Sampai jumpa di season selanjutnya.